Para sister terkasih, betapa saya mengasihi Anda. Sungguh kesempatan yang mulia untuk berkumpul di seluruh dunia pada peristiwa bersejarah ini, peringatan 182 tahun Organisasi Lembaga Pertolongan. Dimanapun Anda tinggal, bahasa apapun yang Anda gunakan, dimanapun Anda melayani, Anda adalah bagian dari komunitas wanita yang ditetapkan secara ilahi untuk membawa kasih dan pertolongan Kristus kepada orang lain. Dan Anda yang berusia 18 tahun yang akan segera bergabung di Lembaga Pertolongan, selamat datang. Kami membutuhkan dan mengasihi Anda. Bersama penasihat saya, Sister Dennis dan Sister Yi, serta Presidensi Umum Pratama dan Remaja Putri, kami berada di gedung Lembaga Pertolongan, tempat kami bekerja, berdoa, dan berembuk bersama. Kami punya tujuan yang sama, membantu membangun murid Kristus seumur hidup yang menepati perjanjian dan berhasrat serta memenuhi syarat untuk berkat terbesar, kehidupan kekal bersama Allah dan orang-orang yang mereka kasihi. Beberapa dari Anda telah dipanggil untuk melayani anak-anak di Pratama atau Remaja Putri. Dimanapun Anda melayani, Anda adalah bagian dari lembaga pertolongan. Menjadi anggota lembaga pertolongan memungkinkan saya untuk belajar dari para wanita yang dipersucikan di seluruh dunia, apa artinya mengasihi dan melayani seperti juru selamat. Musim ini saya dipanggil untuk membantu anak-anak gereja datang kepada Kristus. Saya bersyukur saya akan selalu menjadi anggota lembaga pertolongan. Bertahun-tahun yang lalu, seorang sister pemberi pelayanan berkata kepada saya menyukai lembaga pertolongan. Saya membangun rumah saya menggunakan landasannya. Saya membangun hidup saya berdasarkan gagasannya. Dia menanamkan dalam diri saya keyakinan akan pertolongan yang datang dari masyarakat yang mengikuti Kristus. Dia mengajari saya bahwa dimanapun saya melayani di gereja, lembaga pertolongan akan menjadi rumah saya. Sungguh ungkapan yang indah dari pekerjaan Lembaga Pertolongan untuk membawa pertolongannya kepada generasi penerus dengan membantu membangun serta memperkuat hubungan pribadi dan komitmen kepada Kristus dalam diri anak-anak dan remaja. Sebagai putri perjanjiannya, kita adalah saluran yang melaluinya Kristus memberikan pertolongannya. Sister, Anda memenuhi mandat ilahi Anda sebagai anggota lembaga pertolongan setiap kali Anda memberikan pertolongan apapun kepada orang lain, duniawi maupun rohani, karena Anda membawakan kasih Kristus kepada mereka. Saya bersaksi ketika Anda melakukannya, Anda akan diberkati untuk menemukan pertolongan Anda sendiri dalam Dia. Yesus Kristus adalah pertolongan, dan Anda adalah anggota lembaga pertolongan. Dari kelompok kecil 20 perempuan yang berkumpul di Nauvoo tahun 1842, organisasi global beranggotakan hampir 8 juta perempuan telah berkembang. Lembaga pertolongan memimpin prakarsa kemanusiaan global gereja untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak-anak. Sebagai putri perjanjian Allah, kita berusaha mengurus mereka yang membutuhkan dengan upaya kemanusiaan yang berdampak besar. Kemajuan global dimulai dengan perempuan dan anak-anak, hingga kita memprioritaskan kebutuhan mereka melalui perawatan ibu dan bayi yang baru lahir, upaya gizi anak, imunisasi, dan pendidikan di seluruh dunia. Sister terkasih, Anda adalah bagian dari upaya global ini ketika Anda dengan lembut merawat anak Anda sendiri, mengajari teman membaca, dengan sabar memenuhi kebutuhan sesama yang lanjut usia, menangis bersama sister yang berduka, menyiapkan makanan untuk orang sakit dan memberi pelayanan seperti juru selamat. Seringkali jangkauan kemanusiaan terbaik adalah kepada orang terdekat kita dalam tindakan kebaikan sehari-hari. Ketika Anda melayani keluarga dan sesama, Anda menjadi bagian dari upaya global kita. Terima kasih atas ungkapan kesaksian Anda tentang Yesus Kristus dengan menjadi tangannya yang lembut, kakinya yang gesit, telinganya yang mendengarkan, bibirnya yang berbicara kebaikan. Kita mengevaluasi kebutuhan secara global lalu berupaya memenuhinya satu persatu, seperti yang Juru Selamat lakukan. Juru Selamat memberi pelayanan kepada satu perempuan di sumur,
Dia menyembuhkan anak perempuan Yarius. Dia memberkati anak-anak Nevi satu persatu. Dia mengasihi kita satu persatu. Kita akan membawa pertolongannya bagi orang lain satu persatu. Lembaga pertolongan diorganisasi saat pembangunan Bait Suci Nauvoo sebagai antisipasi terhadap tata cara dan perjanjian yang akan diberikan di sana. Para sister terlibat dalam persiapan fisik Bait Suci dan dipersiapkan secara rohani untuk menerima berkat Bait Suci melalui Nabi Joseph Smith. Sekarang, di masa pembangunan Bait Suci yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, tujuan lembaga pertolongan tetap sama. Mempersiapkan orang-orang secara jasmani dan rohani bagi berkat rumah Tuhan. Kami ingin para sister lembaga pertolongan memiliki akses terhadap semua berkat dari hubungan perjanjian dengan Allah, termasuk kuasa imamatnya yang tersedia bagi mereka yang membuat perjanjian di rumah Tuhan. Tidak ada organisasi duniawi yang dapat menjelaskan rencana kerja yang sebanding dan ditetapkan secara ilahi dengan yang dimiliki lembaga pertolongan. Sister terkasih, kita masing-masing memiliki kesempatan bermitra dengan Tuhan dengan cara yang penuh kuasa melalui perjanjian-perjanjian kita. Seperti yang Presiden Russell M. Nelson telah ajarkan, jalan perjanjian adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan, sebuah hubungan dengan ikatan abadi dan berkat-berkat yang esensial. Salah satu berkat tersebut adalah kemitraan yang menghibur dan abadi dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dalam segala perbuatan kita. Kita tidak pernah sendirian. Kita tidak perlu menghadapi tantangan, ketidakpastian, dan kelemahan hidup sendirian. Dia akan berada di samping kita. Ini adalah janji dan berkat perjanjian kita. Dia mengasihi Anda dan ingin menjadi bagian dari hidup Anda, kekhawatiran Anda, kebahagiaan Anda, keputusan Anda. Yesus Kristus ingin memberi Anda pertolongannya. Sebagai seorang sister yang belum menikah, hubungan perjanjian dengan Allah ini memiliki tempat yang mendalam dalam hidup saya dan merupakan sumber kedamaian, keamanan, sukacita, dan arahan saya. Bapa di surga dan Juru Selamat kita menghasratkan berkat-berkat ini bagi kita apapun keadaan kita. Mereka melihat Anda dan jalan Anda diketahui oleh mereka. Terkadang di penghujung hari saya ingin berbicara dengan seorang tentang belas kasihan lembut dari Tuhan yang saya saksikan atau situasi sulit yang saya hadapi. Terkadang Tuhan dengan penuh belas kasihan mengirimkan teman, keluarga, orang lain kepada saya dan Dia membuat saya terkesan untuk menjangkau mereka. Tetapi berkali-kali saya memiliki privilege dan berkat untuk berbicara kepada Bapa di surga tentang hari saya dan perasaan hati saya. Karena hal ini, saya jadi lebih mengenal Allah dan lebih baik dalam berembuk dengannya. Saya merasakan kedekatan dan kasih yang konstan darinya. Dan dalam hubungan ini, saya merasa aman dalam kasih dan hikmat-Nya serta pemahamannya yang sempurna tentang saya dan kebutuhan saya. Saya telah mengembangkan kasih dan rasa syukur yang mendalam kepadanya dan kehadiran ilahinya dalam hidup saya. Kemitraan melalui perjanjian kita ini adalah nyata. Yesus Kristus hidup. Dan Dia ingin menyokong Anda dan menawarkan kasih dan pertolongannya yang menyembuhkan. Kita tidak pernah sendirian. Dalam 3 Nefi, Juru Selamat berdoa kepada Bapa atas nama umat beriman, termasuk Anda dan saya. Bapa, aku tidak berdoa untuk dunia, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku dari dunia, karena iman mereka, agar mereka boleh dimurnikan di dalam aku, agar aku boleh berada dalam diri mereka seperti Engkau, Bapa, berada di dalam aku, agar kami boleh menjadi satu. Kita dimaksudkan untuk menjadi satu dengan Allah melalui perjanjian kita. Ketika memilih untuk memasuki hubungan perjanjian dengannya, kita memilih untuk berubah, untuk bertobat dan mencoba lagi, untuk menjadi murni bahkan seperti Dia yang murni. Perubahan ini dimungkinkan melalui Yesus Kristus dan pendamaiannya. Menjalani perjanjian kita mengubah kodrat kita menjadi seperti Dia, membawa kita lebih dekat dan lebih dekat lagi untuk menjadi satu melalui Roh-Nya. Sungguh suatu penghiburan dan karunia yang luar biasa. Ketika kita mengembangkan hubungan perjanjian kita dengan Allah, semua hubungan lain dalam hidup kita akan ditingkatkan. Kami mengundang Anda untuk berinvestasi dalam hubungan yang penuh kasih ini dengan mengamalkan perjanjian Anda, menikmati waktu bersama Juru Selamat kita Yesus Kristus di rumah-Nya yang kudus, dalam doa, penelaahan, dan dalam pemberian pelayanan seperti yang Dia lakukan. Dan kami mengundang Anda untuk mempelajari semua yang Anda bisa tentang mengakses berkat perjanjiannya akan kuasa imamat. Ketika sedang bertugas, seorang sister lajang terkadang
kasih mengajukan pertanyaan yang indah tentang cara menjadikan rumah tempat yang sakral ketika Anda masih lajang. Kita sering berbicara tentang menciptakan sebuah rumah, tetapi seperti apa bentuknya? Saya ingin berbagi kebenaran yang terlintas dalam benak saya, yang berlaku bagi kita semua apapun keadaan kita. Sebagai putri Allah, kita semua adalah bagian dari keluarga kekalnya yang penuh kasih. Meskipun saat ini saya belum menikah, saya tidak menganggap diri saya lajang. Sebagai putri Allah, ada banyak hal yang lebih penting bagi Anda dan saya daripada status pernikahan atau label demografis. Kita semua berasal dari rumah duniawi, karena itu kita memiliki pekerjaan yang harus dilakukan untuk mendukung dan membantu keluarga kita, baik keluarga dekat, keluarga besar, dan mereka yang berada di balik tabir. Kita semua memiliki peran esensial dan bermanfaat dalam rantai ikatan keluarga yang kekal. Sebagai wanita perjanjian dalam lembaga pertolongan, kita memiliki peran untuk membawa pertolongan juru selamat kepada keluarga kita dan semua anak Allah. Kita membantu membawa mereka kepada Kristus. Kita dapat menciptakan rumah, tempat roh berdiam dan membawa orang lain ke dalam ruang sakral tersebut untuk dikasihi dan dipelihara. Rumah Anda, apartemen Anda, kamar Anda, membawa roh yang Anda bawa ke dalam hidup Anda. Kita dapat menciptakan tempat-tempat yang tentram dan aman dari dunia, di mana hal-hal yang kekal berjaya dan di mana istirahat dimungkinkan. Kita masing-masing mempunyai berkat dan privilege dalam tugas pengawasan ini, tugas pengawasan untuk menciptakan rumah, di mana kasih dan pertolongan Yesus Kristus bersemayam. Kita selalu mengalami kemajuan. Tidak ada antrean tunggu dalam hal ini. Apapun status atau latar belakang pernikahan kita, jika kita bersedia mengikuti Juru Selamat, Dia akan menyediakan banyak kesempatan bagi kita untuk belajar dan bertumbuh, untuk berkomunikasi dan membangun hubungan, untuk bertobat dan mengampuni, untuk mengasihi dan memelihara, serta untuk datang kepada Kristus dan diubah. Sister, pengaruh Anda besar dan karunia Anda dibutuhkan. Lihatlah kehidupan orang di sekitar Anda dan mereka yang Tuhan tempatkan dalam pengaruh Anda. Bagi saya merasa menjadi bagian dari kehidupan keponakan saya dan mengasihi mereka, serta membantu mereka mengetahui siapa mereka sebenarnya sebagai anak Allah. Saya juga ingin mendorong dan mengasihi remaja dan keluarga di lingkungan huni saya, dan saya merasa tertarik untuk membantu menyembuhkan keluarga saya, masa lalu dan masa kini melalui sejarah keluarga dan pekerjaan bait suci. Kita adalah pengasuh bagi semua orang di lingkungan kita. Seperti apakah tugas pengawasan dari pengaruh Anda? Siapakah yang telah Yesus Kristus tempatkan dalam hidup Anda yang Anda dapat kasih dan angkat? Kepada siapa Anda dapat menyampaikan pertolongannya? Saya tahu bahwa Yesus Kristus hidup dan Dia mengasihi Anda. Dia akan datang lagi. Dia adalah mempelai pria yang telah lama ditunggu-tunggu, dan kita adalah 10 gadis perempuan perjanjian gerejanya. Kita mempunyai berkat untuk mengisi pelita kita dengan minyak indah dari hubungan perjanjian dengan Kristus. Kita tidak perlu menunggu sampai Dia datang kembali untuk mengenal Dia. Kita dapat memilih untuk mengenal Dia hari ini dan menerima kasih penyembuhan, kuasa, dan pertolongannya ke dalam hidup kita sekarang melalui perjanjian kita. Dan ketika Dia datang kembali, kita akan menjadi seperti Dia, karena kita akan melihatnya sebagaimana Dia adanya, karena kita akan menjadi satu dengannya. Sister terkasih, Nabi kita Presiden Russell M. Nelson telah berulang kali berbicara mengenai kuasa imamat yang tersedia bagi pria dan wanita melalui hubungan perjanjian dengan Allah. Dia berkata, setiap pria dan setiap wanita yang berperan serta dalam tata cara keimamatan dan membuat serta menepati perjanjian dengan Allah memiliki akses langsung pada kuasa Allah. Mereka yang telah diberkahi dalam rumah Tuhan menerima karunia kuasa imamat Allah melalui kebajikan perjanjian mereka, bersama dengan karunia pengetahuan untuk tahu cara menggunakan kuasa itu. Surga sama terbukanya bagi wanita yang diberkahi dengan kuasa Allah yang mengalir dari perjanjian imamat mereka, sebagaimana itu terbuka bagi pria yang memegang imamat. Sebagai putri Allah, kita dapat diberkahi dengan kuasa imamat. Kuasa Allah yang datang kepada kita sewaktu kita membuat dan menepati perjanjian imamat. Hal ini mempunyai implikasi yang sangat penting. Sebagai wanita yang diberkahi, kita memiliki hak untuk menggunakan dengan bebas kuasa Kristus untuk membantu diri kita, keluarga, dan orang lain. Saya menerima pemberkahan ketika saya berusia 20 tahun. Namun selama beberapa dekade saya tidak memahami kuasa surgawi yang dapat saya akses melalui perjanjian yang telah saya buat dengan Bapa di surga dan Yesus Kristus. Namun saat saya melihat ke belakang, saya menyadari kekuatan dan kapasitas tambahan yang diberikan kepada saya untuk menghadapi tantangan dalam berbagai keadaan hidup saya.
Sungguh suatu berkat bahwa kita hidup di mana terdapat lebih banyak pemahaman mengenai kuasa, kedamaian, dan kekuatan yang kita miliki melalui perjanjian dengan Allah. Bapa di surga mengasihi semua anaknya dan ingin terlibat dalam kehidupan kita. Namun Dia tidak akan melanggar hak pilihan kita. Dia tidak akan memaksakan dirinya masuk ke dalam hidup kita. Ketika kita menggunakan hak pilihan kita untuk memilih memasuki hubungan perjanjian dengannya, kita bersaksi bahwa kita ingin Dia terlibat lebih dalam hidup kita, bahwa kita bersedia membayar harga untuk menerima peningkatan kuasa dan privilege yang datang dengan perjanjian itu. Sebagaimana yang Nabi ajarkan, ketika kita memasuki perjanjian dengan Allah, hubungan kita dengannya menjadi lebih dekat dibandingkan sebelum perjanjian kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan hubungan itu. Dia tidak akan pernah lelah dalam upayanya untuk membantu kita, dan kita tidak akan pernah menghabiskan kesabarannya terhadap kita. Kita terikat dengan penuh sukacita melalui perjanjian abadi yang kita pilih untuk jalani bersamanya. Pengetahuan ini memberi kita kedamaian dan kepastian yang besar saat kita melewati kesulitan dan kepiluan dalam hidup ini. Kuasa imamat Allah akan memperkuat karunia dan bakat rohani kita. Itu akan memberi kita kekuatan melebihi kekuatan kita sendiri untuk memikul beban berat kefanaan. Dan itu akan memberi kita kedamaian dan kuasa yang kita perlukan saat kita menghadapi gempa bumi fisik, emosi, dan rohani kehidupan. Kuasa yang mengalir dari perjanjian ini dapat memberkati kehidupan kita dalam begitu banyak cara, karena itu adalah kuasa Allah. Para ibu dapat memanfaatkan kuasanya untuk menambah kapasitas dan energi untuk menghadapi tantangan sehari-hari mereka dan mendengar dengan lebih jelas arahan Tuhan untuk membantu dan membimbing anak-anak mereka. Mereka yang telah kehilangan orang yang dikasihi karena kematian atau perceraian dapat meminta kuasanya untuk merasa terhibur dan terbawa. Kuasa Allah juga dapat memberikan harapan bagi mereka yang kesulitan melihat terang apapun dalam keadaan hidup yang sangat sulit yang mereka hadapi. Selain kuasa yang kita peroleh melalui menepati perjanjian imamat kita, ketika kita dipanggil dan ditetapkan atau ditugasi membantu pekerjaan Allah, kita juga diberi wewenang imamat. Wewenang Allah untuk mewakili Dia sewaktu kita memenuhi pemanggilan dan tugas kita. Tahun 2014, ketika suami saya dan saya melayani sebagai pemimpin misi di Ekuador, Presiden Dallin H. Oaks mengatakan hal ini dalam konferensi umum. Kita tidak terbiasa untuk berbicara tentang wanita yang memiliki wewenang imamat dalam pemanggilan gereja mereka. Namun apa wewenang lain yang bisa? Saya bersyukur memiliki pemahaman tambahan ini, dan saya mencoba untuk mengajarkan kebenaran ini sejak saat itu kepada para wanita di lingkup saya. Presiden Nelson berkata, sebagai wanita orang suci zaman akhir yang saleh dan diberkahi, Anda berbicara dan mengajar dengan kuasa serta wewenang dari Allah. Sepengetahuan saya, tidak ada organisasi keagamaan lain di dunia yang memberikan kuasa dan wewenang sebesar itu kepada wanita. Ada agama-agama yang menabiskan sejumlah wanita pada posisi seperti pendeta dan pastor, namun sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah wanita dalam jemaatnya yang menerima wewenang yang diberikan oleh gereja mereka. Sebaliknya, semua wanita berusia 18 tahun ke atas di gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir yang memilih hubungan perjanjian dengan Allah di rumah Tuhan, diberkahi dengan kuasa imamat langsung dari Allah. Dan sewaktu kita melayani dalam pemanggilan atau tugas apapun, termasuk tugas pemberian pelayanan, kita diberi wewenang imamat untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Sister terkasih, Anda adalah bagian dari gereja yang menawarkan kepada semua jemaat wanitanya kuasa dan wewenang imamat dari Allah. Namun demikian, seperti yang Dia coba lakukan terhadap Adam dan Hawa di Taman Eden dengan pohon kehidupan, musuh ingin memusatkan perhatian kita pada apa yang belum diberikan kepada kita dan membutakan kita terhadap semua yang telah diberikan kepada kita. Generasi setelah kita akan dipengaruhi oleh pilihan-pilihan yang kita buat sekarang. Marilah kita memilih hubungan perjanjian yang sangat terhubung dengan Bapa Surgawi kita dan Yesus Kristus, sehingga kita dapat mengundang kuasa mereka, kekuatan mereka,
dan pertolongan mereka secara lebih penuh ke dalam kehidupan kita. Saya tahu bahwa privilese dan berkat ilahi yang dapat menjadi milik kita sewaktu kita memilih hubungan perjanjian itu akan memberkati anak dan cucu kita untuk generasi mendatang. Sister sekalian, kita memasuki jalan perjanjian saat dibaptiskan. Kita memasukinya secara lebih lengkap di rumah Tuhan. Kami mengundang Anda masing-masing untuk bersiap dan menerima berkat pemberkahan di rumah Tuhan. Para sister yang layak dan berhasrat untuk menerima pemberkahan mereka sendiri dapat melakukannya jika berusia minimal 18 tahun, telah menyelesaikan atau tidak lagi bersekolah SMA, SMP, atau sederajat, lewat 1 tahun sejak pengukuhan mereka, dan berhasrat untuk menerima dan menghormati perjanjian bait suci di sepanjang kehidupan mereka. Presiden Nelson berkata, "Jika saya dapat berbicara kepada setiap pria atau wanita yang merindukan pernikahan tetapi belum menemukan pasangan kekalnya, saya akan mendorong Anda untuk tidak menunggu sampai pernikahan untuk diberkahi di rumah Tuhan. Mulailah sekarang untuk belajar dan mengalami apa artinya dipersenjatai dengan kuasa imamat." Saya bersaksi bahwa Presiden Russell M. Nelson adalah juru bicara Tuhan di bumi saat ini. Dia telah berulang kali dengan jelas mengatakan bahwa ketika kita mengikatkan diri kepada Kristus melalui perjanjian imamat sakral di rumah Tuhan, kita dapat menimba kuasa Allah dan tidak perlu merasa sendirian. Sister, jika Anda diberkahi, tetaplah direkomendasikan kepada Tuhan dengan menjaga rekomendasi Anda berlaku dan menghadiri rumah Tuhan secara teratur. Tuhan membuat bait sucinya lebih mudah diakses oleh anak-anak perjanjiannya. Nabi terkasih kita telah mengundang kita melakukan pekerjaan yang menyegarkan secara rohani melalui bekerja dengan roh, untuk tahu bagaimana kita dapat memanfaatkan kuasa Allah, kuasa imamat, untuk menolong keluarga kita dan orang-orang terkasih. Dengan rendah hati saya mengulangi undangan itu dan menambahkan pada kesaksian Presiden Nelson bahwa kuasa Anda akan meningkat sewaktu Anda melayani orang lain. Doa, puasa, tulisan suci, serta pelayanan Anda di bait suci dan sejarah keluarga akan membukakan surga bagi Anda. Beberapa bulan lalu, saya berkesempatan berbicara di sebuah konferensi wanita di Korea Selatan. Hampir 1.400 sister lembaga pertolongan berkumpul di acara tersebut. Puncaknya adalah kebaktian di mana saya membagikan pesan Presiden Nelson bahwa Anda, sister terkasih, dikasihi oleh Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Nabi. Anda diperlukan untuk mempersiapkan dunia bagi kedatangan kedua juru selamat, dan Anda adalah para putri yang berharga bagi Allah. Di akhir ceramah saya meninggalkan mimbar untuk duduk bersama para sister sambil menikmati video penutup Aku Anak Allah. Setelah pertemuan berakhir, sister yang duduk di belakang saya bertanya, "Apakah kami dapat berfoto?" Kemudian dia berbisik kepada saya, "Dia mengasihi Anda." Itu adalah momen lembut di mana saya diingatkan akan kebenaran yang sangat penting itu. Kemudian saya segera berangkat untuk mengejar penerbangan. Seminggu kemudian, saya menerima pesan dari teman baru saya yang menjelaskan bahwa dia datang ke konferensi wanita ketika sedang bergumul dengan pikiran negatif. Ketika saya sedang berbicara, suatu pemikiran datang kepadanya bahwa saya perlu merasakan kasih Allah bagi saya. Dia menjelaskan, "Saya terus berpikir bahwa Tuhan ingin Anda mendengar bahwa Dia mengasihi Anda." Dia menulis, "Bagi saya seringkali lebih mudah merasakan kasih Tuhan bagi orang lain daripada bagi diri saya sendiri. Mungkin itulah sebabnya ini terjadi karena Dia tahu dengan cara itulah saya bisa merasakan kasih-Nya. Mungkin saya lebih membutuhkannya daripada Anda, namun saya merasakan hasrat yang kuat. Tuhan ingin saya memberitahu Anda bahwa Dia mengasihi Anda." Saya percaya akan bisikan, namun itu sepertinya konyol untuk dikatakan kepada Anda. Saya berada di tengah kerumunan besar, tetapi tiba-tiba Anda duduk tepat di depan saya. Jadi saya meminta foto bersama. Dan meski Anda harus bergegas ke bandara, Anda sangat ramah dan mengizinkan kita berfoto.
Dan saya bisa memeluk Anda dan membisikkan sesuatu dengan harapan Anda dapat merasakan kasih Tuhan bagi Anda sama kuatnya seperti Anda membantu kami semua merasakan kasih-Nya. Kemudian saya merasakan kesadaran dan kasih-Nya bagi saya, meskipun saya bergumul dengan hal-hal negatif. Dia mengenal saya dengan baik. Dia membiarkan saya melayani Anda agar dapat merasakan kembali kasih-Nya. Saya berdoa semoga belas kasihan yang lembut itu berlipat ganda, dan Anda merasakan kasih-Nya seperti yang saya rasakan. Teman baru saya, Sister Lembaga Pertolongan yang tinggal di Korea Selatan, memberi pertolongan rohani kepada saya dengan menyampaikan kasih Yesus Kristus dan diberkati dengan menemukan pertolongannya sendiri di dalam Dia. Sebuah penegasan akan kasih abadi Juru Selamat baginya. Anda tahu, ketika kita membawa pertolongan Juru Selamat kepada orang lain, kita menemukannya bagi diri kita sendiri. Dan sewaktu kita bertindak sebagai mata dan telinganya, sebagai bibir dan tangannya, ketika kita meniru Dia, hasrat kita untuk memiliki hubungan perjanjian dengannya meningkat. Pemahaman kita tentang bagaimana memanfaatkan kuasa imamatnya diperluas waktu kita membawa pertolongannya kepada orang lain. Presiden Nelson mengajarkan masuk ke dalam hubungan perjanjian dengan Allah, mengikat kita kepadanya dengan cara yang membuat segala sesuatu tentang kehidupan menjadi lebih mudah. Dia tak berkata bahwa membuat perjanjian menjadikan hidup mudah, tetapi memasang kuk Anda dengan Juru Selamat berarti Anda memiliki akses pada kekuatan dan kuasa penebusannya. Sister, saya memberikan kesaksian, keyakinan penuh saya, bahwa Presiden Russell M. Nelson adalah Nabi Allah dan berbicara mewakili Juru Selamat yang gerejanya dia pimpin. Mohon dengarkan kata-katanya, terimalah undangannya, dan dapatkan harapan serta kekuatan dari janji-janjinya. Kami bersaksi bahwa kita adalah putri terkasih Allah, bahwa sebagai wanita dan anggota lembaga pertolongan kita memiliki peran penting dalam mempersiapkan dunia bagi kedatangan kedua Yesus Kristus. Bahwa kita memiliki akses terhadap kuasa Allah, kuasa imamat, dalam merampungkan pekerjaan yang ditetapkan secara ilahi itu, agar pekerjaan maju satu persatu. Dan bahwa Yesus Kristus adalah pertolongan. Dalam nama sakral Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Para sister lembaga pertolongan yang terkasih, saya bersyukur dapat berbicara dengan Anda. Anda sering ada dalam pikiran saya. Saya berterima kasih kepada Anda dan berutang budi kepada Anda. Begitu banyak kebaikan yang dicapai gereja ini, dan begitu banyak kebaikan yang terjadi di dunia. Terjadi karena Anda. Terima kasih atas pengabdian Anda kepada Tuhan, serta upaya Anda memuliakan orang lain. Saya tahu Tuhan mengasihi Anda dan bergantung pada Anda. Saya mengagumi iman dan kepekaan Anda terhadap hal yang berasal dari Roh. Saya terilhami oleh ketekunan Anda, kepemimpinan dinamis, dan kemampuan Anda melihat suatu kebutuhan dan memenuhinya. Entah itu masalah buta huruf, kekurangan gizi, kesehatan mental, atau kebutuhan sehari-hari orang lain. Anda mengatasi masalah kehidupan nyata dengan kombinasi keterampilan, rasa iba, wawasan, dan kasih yang langka. Keseluruhan misi gereja Tuhan diperkuat oleh Anda. Sister sekalian, Anda memiliki pemberkahan ilahi yang memungkinkan Anda benar-benar mengubah kehidupan. Hal ini benar ketika kita dengan penuh semangat terlibat dalam mandat ilahi untuk mengumpulkan Israel. Kapanpun kita membantu siapapun menemukan jalan perjanjian dan tetap berada di jalan itu, kita membantu mengumpulkan Israel. Tidak ada yang melakukan hal ini lebih baik daripada Anda, sebagai ibu, pemimpin, guru, saudara perempuan, dan teman.
Anda sedang mempersiapkan generasi masa depan gereja Tuhan dan dunia. Baru-baru ini, kami mengetahui seorang gadis kecil berusia 3 tahun yang terbangun dari tidur siangnya. Untuk menghiburnya, kakak laki-lakinya membawakannya boneka binatang satu demi satu. Namun, apa yang akhirnya memberinya penghiburan dan sukacita? Kitab Mormon miliknya sendiri. Gadis kecil ini memperhatikan ibunya membaca Kitab Mormon setiap hari. Dia ingin menjadi seperti ibunya. Adalah mustahil untuk mengukur pengaruh wanita perjanjian Allah yang memurnikan kehidupan. Saya mengasihi para pemimpin saya dan saya menghargai privilege bekerja bersama mereka. Namun, 2 orang di dunia yang paling memberi pengaruh kepada saya adalah istri saya, Denso, ibu dari 10 anak kami, yang meninggal mendadak pada usia 78 tahun, dan selama 18 tahun terakhir, istri saya yang luar biasa, Wendy. Selama pemulihan saya yang berat baru-baru ini setelah terjatuh, Wendy telah merawat saya tanpa kenal lelah, baik secara jasmani maupun rohani, dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Pengaruh besar Denzel dan Wendy terhadap saya tidak dapat dilebih-lebihkan. Mereka mengubah hidup saya. Mereka membuat hidup saya lebih lengkap. Wanita menjadi pusat rencana Bapa Surgawi kita sejak awal. Rencana keselamatan Allah bergantung pada tindakan heroik 2 wanita gagah berani. Hawa, ibu semua yang hidup, dan Maria, ibu Tuhan kita Yesus Kristus. Sister sekalian, mohon jangan pernah meremehkan kuasa luar biasa dalam diri Anda untuk memengaruhi orang lain demi kebaikan. Itu adalah karunia yang telah diberikan oleh Bapa Surgawi kita kepada setiap wanita perjanjian. Sebagai putri perjanjian Allah, Anda memiliki kemampuan menerima roh dan kompas moral yang ditingkatkan, yang memberi Anda kapasitas untuk menerima wahyu pribadi dan membedakan kebenaran dari kesalahan. Dengan mengatakan ini, saya tidak menyatakan pria bebas dari tanggung jawab membedakan yang benar dari yang salah atau melakukan pekerjaan rohani untuk menerima wahyu. Namun, jika dunia kehilangan kejujuran moral para wanitanya, dunia tidak akan pernah bisa pulih. Sister, kami membutuhkan suara Anda yang mengajarkan doktrin Kristus. Kami membutuhkan kemampuan Anda sebagai wanita untuk mendeteksi tipu daya dan mengartikulasikan kebenaran. Kami membutuhkan kebijaksanaan Anda yang terilhami dalam dewan keluarga, lingkungan, dan pasak Anda, serta di tempat-tempat yang berpengaruh lainnya di seluruh dunia. Keluarga Anda, gereja, dan dunia membutuhkan Anda. Sister, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan segalanya, dan Anda juga hendaknya tidak mencobanya. Namun, saya tahu betapa penting peran Anda dalam membangun kerajaan Allah. Jadi, hari ini, saya mengundang Anda untuk menjadikan tulisan suci sebagai liahona pribadi Anda. Bait suci, tempat perlindungan dan kalibrasi ulang Anda. Dan doa pribadi Anda sebagai cara Anda belajar di mana Tuhan ingin Anda berada pada hari itu. Seiring waktu, Anda akan takjub melihat bagaimana Dia akan membimbing Anda untuk berada di tempat yang tepat bagi Anda untuk memimpin, membimbing, dan berjalan di samping seseorang yang membutuhkan Anda.
Untuk itu, saya memberkati Anda dengan peningkatan kearifan rohani dan kemampuan untuk menemukan sukacita dalam memberikan pertolongan kepada orang lain. Saya memberkati Anda dengan kebijaksanaan untuk membedakan apa yang diperlukan dan tidak berlari lebih cepat dari kemampuan Anda. Saya memberkati Anda dengan keberanian untuk menjalankan privilege ilahi Anda sebagai putri perjanjian Allah. Saya memberkati Anda untuk merasakan secara mendalam bahwa Bapa Surgawi dan Putranya, Yesus Kristus, mengenal Anda dan mengasihi Anda. Mereka mengirim Anda ke bumi karena Anda sangat penting bagi kerajaan Allah sekarang. Saya memberkati Anda untuk menyadari bahwa karunia ilahi Anda sebagai putri Allah memberi Anda kuasa tidak hanya untuk mengubah kehidupan, namun juga mengubah dunia. Saya mengasihi Anda para sister yang terkasih. Hal ini benar adanya. Kita semua terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saya bersaksi Yesus Kristus hidup. Dia berdiri sebagai pemimpin gereja ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.